Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Siapa di sini yang pernah merasakan badannya pegel-pegel ya dan juga ngilu-ngilu saat demam? Nah, pastinya nggak enak banget ya rasanya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tuntas kenapa sih demam seringkali disertai dengan rasa pegal dan juga ngilu di seluruh tubuh. Yuk, simak baik-baik. Kita harus kenal dulu dengan demam dan reaksi tubuh kita terhadap infeksi. Nah, jadi demam adalah respon alami tubuh kita terhadap infeksi, baik itu virus maupun bakteri. Ketika ada kuman masuk ke tubuh kita, sistem kekebalan tubuh itu akan bekerja keras ya melawannya. Salah satu cara tubuh melawannya adalah dengan meningkatkan suhu tubuh. Nah, karena beberapa kuman itu sulit bertahan hidup pada suhu yang lebih tinggi, makanya kita jadi demam. Nah, proses perlawanan ini ya bisa memicu berbagai reaksi dalam tubuh kita, termasuk muncullah rasa pegal dan juga rasa ngilu. Nah, kira-kira apa saja sih alasannya? Nah, alasan yang pertama itu pelepasan sitokin. Nah, jadi teman-teman ya, ini pembawa pesan peradangan. Nah, teman-teman ya, alasan pertama ini yang paling utama kenapa badan kita terasa pegal dan juga ngilu saat demam. Nah, karena memang ada pelepasan sitokin. Nah, sitokin ini protein kecil yang berperan sebagai pembawa pesan ya dalam sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ketika tubuh mendeteksi adanya infeksi, misalkan ya tiba-tiba tubuh kita ada kemasukan nih ya, sel-sel kekebalan tubuh kita ini akan melepaskan sitokin untuk mengkoordinasikan respon peradangan. Nah, sitokin ini tidak hanya bekerja di area infeksi, tapi juga dia bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, ketika mencapai otot, kemudian mencapai saraf, nah sitokin ini bisa menyebabkan peradangan lokal, meningkatkan sensitivitas ya saraf terhadap rasa sakit dan memicu rasa pegal, rasa ngilu, ya nyeri otot. Nah, inilah ya biang keladinya. Nah, alasan kedua, dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, teman-teman ya, alasan kedua ini adalah alasan yang paling umum. Ya, jadi saat demam tubuh kita cenderung kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat ya. Jadi kalau teman-teman kalau demam pasti biasanya ada keringat ya. Nah, jadi teman-teman ya sebenarnya melalui keringat ya ini untuk membantu menurunkan suhu tubuh kita. Nah, jika kita tidak cukup minum ya tubuh kita mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi ini juga bisa mengganggu fungsi normal otot. Bisa mengganggu fungsi normal saraf kita, akhirnya menyebabkan kram otot, bisa pegal-pegal atau rasa tidak nyaman di tubuh kita, ya di seluruh tubuh. Alasan ketiga, aktivasi sistem kekebalan tubuh secara umum. Saat demam, seluruh sistem kekebalan tubuh kita ini menjadi lebih aktif. Proses ini membutuhkan banyak energi dan dapat menyebabkan kelelahan serta rasa tidak enak badan ya secara umum. Nah, termasuk teman-teman ya muncullah pegal-pegal, ya muncullah ngilu-ngilu. Nah, tubuh kita ini sedang berperang melawan infeksi dan ini membutuhkan sumber daya ataupun sumber energi yang besar. Nah, alasan yang keempat, kemungkinan virus atau bakteri yang menginfeksi memang menyebabkan nyeri otot. Pada beberapa jenis infeksi, ya virus atau bakteri yang menginfeksi tubuh kita itu memang secara langsung itu dapat menyebabkan nyeri otot atau namanya mialgia bahasa medisnya. Contohnya, misalkan teman-teman terkena penyakit influenza, teman-teman terkena penyakit DBD ya, demam berdarah denggi. Nah, virus-virus ini bisa menyerang jaringan otot dan menyebabkan rasa sakit yang teman-teman rasakan. Jadi pegal-pegalnya itu lumayan ya, sakit-sakit ototnya itu lumayan. Nah, muncullah pertanyaan, cara meredakan pegal dan ngilu saat demam gimana? Nah, teman-teman ya, untuk meredakannya itu ada beberapa tips yang bisa teman-teman coba. Yang pertama itu istirahat yang cukup. Nah, jadi teman-teman ya berikan tubuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Yang kedua, teman-teman bisa perbanyak minum cairan. Artinya minum air putihnya yang banyak ya. Karena teman-teman ya penting saat demam mengkonsumsi cairan yang cukup. Ya, misalkan teman-teman untuk mencegah dehidrasi. Nah, yang ketiga kompres hangat. Kompres hangat misalkan teman-teman itu bisa dilakukan di area yang terasa pegal ataupun yang ngilu. Ini untuk biar ototnya itu relaksasi. Yang keempat, mandi air hangat.
Nah, jadi teman-teman ya, mandi air hangat ini juga bisa membantu meredakan nyeri otot dan juga bisa membuat tubuh teman-teman terasa lebih nyaman. Nah, yang kelima, obat pereda nyeri. Jika memang teman-teman ya pegalnya itu sangat mengganggu, ngilunya sangat mengganggu, teman-teman bisa minum obat yang dijual bebas tanpa resep dokter. Artinya boleh dibeli tanpa resep dokter, tapi sesuai dengan dosis ya. Itu paracetamol ya, itu dosisnya 3 kali 500 sudah cukup, atau ibuprofen ya 3 kali 400 sudah cukup. Jadi sesuai dosis, atau nanti teman-teman bisa baca di label kemasannya. Nah, yang keenam itu makanan bergizi. Jadi selama sakit ya teman-teman juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, mudah dicerna. Nah, jadi misalkan teman-teman kurang nyaman nih saat makan ya mungkin bikin bubur ya. Nah, jadi intinya disesuaikan dan juga tetap bergizi. Jadi sudah tahu ya kenapa badan bisa terasa pegal, badan bisa terasa ngilu-ngilu saat demam. Nah, jadi ada alasan-alasan yang saya jelaskan tadi. Nah, itu memang semua adalah bagian dari respon alami tubuh kita dalam melawan infeksi. Jadi penting untuk istirahat saat sedang sakit ya. Jadi biar teman-teman cepat pulih, menjaga hidrasi, banyak minum supaya tidak dehidrasi. Kemudian teman-teman ya bisa meredakan gejala yang mengganggu. Jika demam tidak kunjung turun ya ataupun disertai dengan gejala-gejala yang mengkhawatirkan ya, jadi sarannya itu segera konsultasikan ke dokter. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Kalau teman-teman punya tip lain untuk mengatasi pegal linu, ya pegal-pegal dan linu-linu saat demam, boleh berbagi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.